Seni ben öyle. Allah bileceksin. Ben yoldurursa bugün bitecek. Sebelumnya ada Sofia yang terus meyakinkan Osman dan Balahatun bahwa Halime masih hidup dengan Sandra yang ia bawa. Berhubung putri mereka sudah lama hilangnya, keduanya bingung untuk percaya atau tidak. Sofia sudah membayangkan bagaimana Osman dan Balahatun dihabisi oleh anak kandungnya sendiri yang ia besarkan. Hal ini ia anggap sebagai balas dendam yang paling menyakitkan karena dia telah menyiapkan momen ini sudah lama. Sayangnya Sofia kemudian tersadar karena ini baru merupakan angan-angannya. Poena alias Halime yang ia harapkan untuk segera bertindak ternyata masih bersembunyi. Padahal itu akibat ulahnya sendiri yang membuat Poena ragu karena dia memberitahu Osman dan Balahatun putrinya ia besarkan sebagai seorang Kristen. Jelas Poena menjadi bingung karena dia satu-satunya yang dibesarkan oleh Sofia bibinya. Tapi sesuai rencana, Poena mulai mendekati Osman dan Balahatun. Sedangkan Sofia menghabisi Sandra yang ia samarkan sebagai Halime. Di sisi lain, Ulugan dan yang lainnya juga sudah tiba di depan gerbang Akhisar. Mereka ingin menyaksikan bagaimana Sofia bisa menghabisi Osman dengan rencananya sendiri. Sementara itu, Poena hanya terpaku, tidak mampu membunuh Osman dan Balahatun sehingga harus ditarik Hristo. Di situ Sofia sangat kecewa karena rencana yang sudah lama ia persiapkan kini telah musnah. Orhan dan yang lainnya datang dan memaksa Sofia untuk kabur. Osman dan Balahatun mengecek Sandra yang dibunuh oleh Sofia dan ternyata bukan Halime. Sebab mereka mengenali putri mereka memiliki bekas luka bakar di leher bagian belakang. Rencana pengejaran Sofia juga harus tertunda karena Osman mendengar bahwa Ulugan juga datang. Benar saja, tak lama dari itu Ulugan dan yang lainnya tiba dan hanya menyaksikan mayat-mayat berserakan. Ulugan sudah menduga bahwa Sofia dan anak-anak buahnya yang bodoh tidak bisa menangkap Osman. Jadi mulai saat ini ia putuskan untuk memburunya sendiri. Sementara itu, Sofia menghampiri Poena untuk menanyakan ada apa dengan dirinya. Ini kesempatan langka, kenapa ia tidak bisa memanfaatkan untuk membalas dendam kematian orang tuanya. Poena mengaku takut, namun untuk lain kali ia tidak akan seperti ini lagi. Sofia akhirnya bisa memaklumi, lagi pula Poena masih bersama mereka. Osman sangat bersyukur bisa menyelamatkan istrinya, meskipun ia mengabaikan luka yang ia derita. Di saat yang sama, Ulugan tetap mengejar. Osman mencari cara untuk lepas dari mereka. Di saat para hatun bersukacita menyambut datangnya bulan Ramadan, Fatma terlihat murung. Dia belum siap untuk menjalani Ramadan tidak bersama ibunya. Osman sengaja membagi rombongannya menjadi dua bagian sebagai pengalihan. Satu bagian berjalan lurus, satu bagian yang lainnya berjalan berbelok, namun berkumpul pada titik yang sama. Boran melepaskan panah untuk menggiring Ulugan mengikuti suara itu. Sementara rombongan yang lain ada Orhan dan Carkutai yang kemudian bertemu dengan Begum Hatun dan Ilbai. Mereka terus mengejek untuk menggiring kedua musuh itu untuk masuk ke dalam perangkap. Endingnya rencana ini berhasil menggiring mereka menjauhi rombongan Osman dan yang lainnya. Hristo bingung, rencana mereka telah gagal dan harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Ulugan. Namun Sofia tidak sepakat, mereka tidak harus mempertanggungjawabkan kepada siapapun. Ini urusan pribadi mereka untuk kematian Lukas juga. Sementara itu, Osman berhasil membawa rombongannya kembali ke perkemahan sekaligus memberikan kejutan dengan hadirnya Balahatun. Tentu tidak ada yang menyangka, serasa mimpi, terutama Fatma. Akan tetapi, sekarang ini nyata, mereka semua berkumpul di bulan Ramadan yang penuh berkah. Balahatun bersyukur dan berterima kasih kepada Osman yang merindukan kasih sayang seperti ini. Fatma tiba-tiba menanyakan di mana Maryam karena dia tidak kembali ke tenda. Osman terus mencari cara untuk mengalahkan Ulugan dan merebut suku. Tapi jelas kendalanya adalah kekuatan. Mereka terlalu sedikit. Sebagian besar B di perbatasan telah tunduk pada Mongol. Tentunya mereka harus berhati-hati memilah teman yang akan diajak bergabung. Contohnya adalah Ayas B. Boran diutus untuk menemuinya. Di sisi lain, Ulugan sudah tidak menaruh kepercayaan kepada orang-orang di dekatnya.
Baginya, Osman tidak boleh lolos lagi, termasuk orang-orang yang mendukungnya. Ilbay dan Begum Hatun tidak kalah panik. Ia tidak ingin Osman menggalang kekuatan lebih besar, karena itu artinya akan mengancam posisinya sebagai pemimpin KAI. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menarik dukungan para B di perbatasan. Ketika tengah bernostalgia dengan putri-putrinya, Balahatun teringat akan Halime. Luka yang masih membekas di tangannya membuatnya teringat akan Sofia. Tak lama dari itu Maria datang. Semua bersyukur ia kembali dengan selamat. Bahkan dia disambut bak pahlawan karena jasa-jasanya dalam pencarian Balahatun. Gonca sempat memberitahu Mariam bahwa tasnya berada di kamarnya. Ketika akan mengambil, ia bertemu dengan Aladin dan dipertanyakan botol yang ia pegang. Aladin kemudian mencurigai bahwa barang itu bukanlah obat sembarangan. Ketika Balahatun sedang mengobati luka suaminya, ia kemudian membahas lagi mengenai Halime. Kata-kata Sofia begitu meyakinkan, mereka harus membuktikannya. Balahatun yakin seyakin-yakinnya bahwa putrinya itu masih hidup, tidak ada jalan lain kecuali menangkap Sofia. Ayas B mendapatkan kiriman hadiah untuk ajakan beraliansi dari Ilbay. Namun tepat pada saat itu Boran datang sebagai utusan Osman mengundangnya ke suatu tempat bersama B yang lain. Sedikit hiburan ketika para Hatun sedang asik memasak, para lelaki hanya makan dan bergosip. Melihat itu para Hatun kesal hingga mengajak bertukar posisi. Para pria menganggap pekerjaan itu sangat mudah sehingga mereka meremehkannya, namun pada kenyataannya mereka repot sendiri. Keesokan paginya, Cerkutai mulai membangunkan orang-orang dengan suara beduknya yang menandakan untuk waktunya makan sahur. Suasana gembira terpancar dari bulan yang penuh berkah ini. Namun berbeda bagi Mariam yang sedari kecil dididik sebagai seorang Kristen. Sehingga banyak hal yang ia pertanyakan dan keluarga Osman langsung menunjukkannya. Tapi lagi-lagi sesuatu telah mengubah pikirannya di saat Osman menjelaskan bahwa putrinya Halime kemungkinan masih hidup. Sementara itu Ayas B memenuhi undangan Ulukan dan Ilbay. Dia bahkan mengakui jika didatangi Boran dan diundang Osman ke suatu tempat bersama B yang lain. Dari sini Ulukan memberikan penawaran yang lebih baik dibandingkan penawaran dari Osman, yaitu jaminan keselamatan serta emas asalkan ia mau menunjukkan lokasi pertemuan mereka. Anak-anak Osman masih bingung bagaimana orang tua mereka masih berkeyakinan Halime masih hidup. Namun begitu Balahatun menjelaskan jika ini ada hubungannya dengan Sofia, semua ikut maklum. Aladin tiba-tiba menunjukkan botol yang ia dapatkan dari Mariam. Osman lantas teringat melihat benda itu di lokasi penjara milik Sofia. Dan puncaknya, Holovira bisa mengenali botol itu dari seseorang tabib yang bernama Martin. Di sisi lain, tanpa meminum ramuan itu, Maria merasakan pusing. Pikirannya benar-benar kacau. Namun ketika ia akan meminumnya, Balahatun datang. Spontan, Maria memeluknya dan mengatakan jika dia takut. Balahatun mulai khawatir karena gadis itu mengaku sedang sakit. Balahatun sama sekali tidak keberatan ketika gadis itu menganggapnya sebagai ibu sehingga harus merawatnya. Ulukan dan kroni-kroninya tiba di lokasi terlebih dahulu dan menyiapkan perangkap. Sementara itu Osman tidak meragukan kesetiaan para B yang tidak mau tunduk kepada Mongol. Poena mendatangi tabib Martin untuk menanyakan apa komposisi ramuan yang biasa ia minum. Ia juga mengeluhkan bahwa ramuan ini membuat pikirannya kacau. Martin tidak mau berkata jujur karena dia orangnya Sofia. Di saat yang sama, Balahatun, Aladin dan yang lainnya juga tiba di lokasi. Seketika Poena panik, tidak banyak yang ia bisa lakukan kecuali bersembunyi. Ketika Martin dikonfrontasi mengenai barang miliknya, dia mengelak bahwa botol benar miliknya namun isinya belum tentu. Osman sedang memberi penjelasan kepada para Bey di sebuah bukit bahwa hanya dengan bersatu mereka akan bisa mengusir Mongol dari tanah Turki. Tanggapan para B pun beragam karena mereka seperti tidak mendapatkan keuntungan. Di saat yang sama Ulugun dan pasukannya sudah berdiri di atas bukit untuk melakukan serangan. Aladin sempat emosi, Martin tidak mengakui barang miliknya. Ditambah lagi terdengar suara barang jatuh yang membuat mereka semakin curiga. Dengan cepat, Martin menghalangi mereka untuk memeriksa dengan alasan akhir-akhir ini banyak tikus. Osman mencoba menyadarkan para B jika Mongol akan menindas mereka,
cepat atau lambat. Bersamaan dengan itu, Ulugan menembakkan panah ke arah Osman dan anak buahnya. Setelah itu, pertempuran tidak bisa dielakkan. Pasukan Osman yang bersembunyi di hutan pada keluar untuk membantu. Sedangkan Ulugan ditarik mundur sambil menunggu kabar kematian Osman. Seseorang keluar dari toko tabib Martin. Balhatun memerintahkan Alaidin untuk mengikutinya. Tak jauh dari tempat itu, tabib Martin juga menyerahkan surat kepada prajurit Bizantium. Nah, mengetahui hal ini, Balhatun dan yang lainnya berencana mengikuti prajurit itu. Sementara itu, Aladin kurang beruntung karena ketika mengejar Poena, ia kehilangan jejak. Kembali ke Osman, ternyata mereka sudah siap dengan serangan dari Ulugan. Baju-baju anti peluru yang melindungi mereka dari serangan tersebut. Seolah Osman ingin menunjukkan kepada Barabe, jika hari ini dia yang diserang, maka besok mereka gilirannya. Ini tidak terlepas dari pertemuan rahasia sebelumnya antara Osman dan Ayasbe. Karena Osman ingin seseorang yang bisa dipercaya Ulugan di sampingnya, sehingga Ayasbe bisa mengambil tugas ini dan meyakinkan Barabe yang lain. Dan tugas berikutnya, Ayasbe diminta pergi ke Ulugan memberitahukan kondisi Osman. Utusan tabib Martin ditembak Balhatun. Dari situlah terbongkar ajakan tabib Martin untuk bertemu dengan Sofia. Mengetahui hal ini, beberapa langkah akan diambil untuk menjebak Sofia. Sesuai perintah Osman, Ayasbe menemui Ulugan untuk memberitahukan bahwa Osman dan Orhan tengah sekarat. Tentunya Ulugan dan Ilbay senang dan sangat percaya dengan Ayasbe. Ketika meninggalkan tenda, Ayasbe sempat mendengarkan pembicaraan. Ulugan memerintahkan Altuga mengenai pasukan bantuan. Sayangnya ia kepergok hingga informasi tidak utuh yang ia tangkap. Ketika tengah berbuka puasa, Balhatun melapor kepada Osman bahwa esok hari ia akan menjebak Sofia. Karena ternyata ini ada hubungannya dengan tabib Martin dan ramuan yang mereka temukan. Mendengarkan percakapan seperti ini, Maryam merasa tidak nyaman dan memilih keluar. Ia lalu memikirkan kembali ramuan yang selama ini ia minum apakah obat atau racun. Dalam posisi kebingungan seperti ini, Poena kemudian teringat akan balas dendamnya terhadap keluarga Osman. Di sisi lain, Sofia mendapatkan undangan dari tabib Martin. Sementara itu, Balhatun mendekati Maryam dan menanyakan keadaannya. Bahkan Fatma begitu peduli dan menganggapnya sebagai keluarga sendiri. Hanya saja dalam hati, Maryam tidak mau terpengaruh. Ia ingat janjinya dengan sang bibi untuk membalas dendam. Selingan hiburan lagi, di mana Orhan dan Alaidin saling meledek. Bagaimana mereka merupakan sosok seorang ayah, yang itu menuntut mereka untuk kuat seperti batu dan bukan letoy. Di saat yang sama, Osman mendapatkan informasi mengenai pergerakan Ulugan. Kilas balik memperlihatkan bagaimana Osman dan Ayasbe saling sepakat apabila mereka mendapatkan dukungan Barabe, mereka kekuatannya akan bertambah. Balhatun dan yang lainnya sudah menunggu di lokasi, menunggu kedatangan Sofia. Sementara itu, Boran membenarkan informasi dari Ayasbe dan melapor kepada Osman bahwa pasukan besar Mongol datang untuk memberikan bantuan kepada Ulugan. Mendengar itu, Osman kemudian meminta bantuan Barabe untuk menyergap mereka satu persatu. Balhatun dan yang lainnya senang perangkap yang mereka bikin untuk tabib Martin berhasil. Osman ternyata mendapatkan penolakan dari Barabe kecuali Ayasbe. Mereka ternyata tidak mau mengorbankan pasukannya hanya demi melindungi Osman. Osman pun marah lalu mengusir mereka. Sekarang ia tahu siapa yang setia, siapa yang berkhianat. Tabib Martin memberitahu Sofia bahwa Poena mendatanginya untuk menginterogasi mengenai ramuan. Sofia jadi ikut curiga mendengar Balhatun juga ikut mencari tahu mengenai ramuan itu. Dan ketika Balhatun muncul dengan cepat, Sofia membunuh tabib Martin untuk menghilangkan informasi. Pertarungan terjadi dengan ending Balhatun menyandera Sofia. Di sisi lain, Altuga melapor kepada Ulugan bahwa pasukan mereka akan segera datang. Itu artinya mereka akan dengan mudah menghancurkan ante-ante Osman. Tapi dua pasukan Mongol mengetahui Osman dan Orhan melintasi wilayah mereka. Ulugan bergerak cepat tanpa menyadari apa yang terjadi untuk menyergapnya. Sebelumnya ia mengira Osman sudah mati dan kini ia justru menyerahkan nyawanya sendiri. Sementara itu Maryam terus gelisah walau Fira mencoba menginterogasi untuk ia bercerita. Tapi tiba-tiba perkemahan heboh ketika Balhatun menyeret Sofia. Balhatun terus memaksa iblis merah itu untuk berbicara di mana keberadaan Halime. Tapi seperti yang sudah diprediksi, ia lebih baik mati daripada berbicara.
Ulugan merasa di atas angin karena bisa mengepung Osman. Tapi anehnya justru Osman yang berani menggertak dan akan segera menghabisi Ulugan. Belakangan kemudian terungkap, ternyata para pasukan Mongol yang ikut mengepung Osman merupakan para prajuritnya yang menyamar. Ulugan tentu syok, lalu mempertanyakan di mana sebenarnya para pasukannya. Nah, dari sebuah tayangan kilas balik, kita kemudian mendapatkan penjelasan bahwa Osman mendapatkan informasi dari Ayas B, bahwa pasukan Mongol yang datang berderet-deret itu kemudian dipilah satu persatu oleh Osman. Itu tidak lepas dari bantuan para prajuritnya yang telah bersembunyi di hutan. Begitu para pasukan Mongol digembosi, maka pakaian mereka dilucuti untuk menyamar. Osman kini berada di atas angin dan sangat percaya diri bisa menghabisi Ulugan. Nah, apakah yang akan terjadi setelah ini? Tonton episode berikutnya.